Sebelum memulai, saya ucapkan selamat kepada seluruh Syiah ini, seluruh Syiah Imam Zaman Ajalallah Fardhu Syarif, terkhusus untuk Imam Zaman Ajalallah Fardhu Syarif dan para ulama, khususnya Rahbar Muazzam, atas hari mulia diangkatnya dan disahkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan sebagai Nabi, di mana bertepatan pada tanggal 27 Rajab yang masyhur dan umum diterima di pandangan Syiah bahwa tanggal 27 Rajab adalah hari Mab'ats, yakni hari diangkatnya dan disahkannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi. Memang ada penukilan dan jalur sejarah lain yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari Isra Mi'raj. Isra wa Mi'raj. Namun di dalam sejarah yang masyhur di Syiah dikatakan hari ini adalah hari Mab'ats atau hari diangkatnya dan disahkannya Rasul sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit berkenaan tentang hari Mab'ats dan tabarruk terhadap hari Mab'ats. Ada hal misalnya beberapa pendapat yang mengatakan apakah sebelumnya Nabi itu sebelum peristiwa Mab'ats, apakah Nabi itu bukan Nabi? Ada orang mengatakan, ada yang mengatakan, oh enggak, Nabi itu sejak kecil dia Nabi, sejak baru lahir dia sudah Nabi. Kita mengatakan Nabi secara hukum syar'i, yakni secara hukum tasyri'i, dia menjadi Nabi tepat setelah peristiwa Mab'ats tersebut. Namun potensi dan kuwah serta istilahnya persiapan untuk menjadi seorang nabi itu sudah dimulai bahkan sejak sebelum Rasul lahir, di mana melalui jalur bapaknya, kakeknya hingga bebuyut, Adnan dan sebagainya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh jalur sanad dan nasabnya Nabi itu terjaga. Ada satu hal yang unik mengenai bapaknya Nabi Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Di masanya, yakni sebelum lahirnya Abdullah, bapak Nabi, Abdul Muttalib, ini sekaligus juga pelajaran bagi kita bahwa ada dua penyebutan. Ada yang mengatakan Abdul Muttalib, jadi toknya yang musyaddad, ada Abdul Muttalib, lamnya yang musyaddad. Umumnya di Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, yani toknya yang musyaddad. Kalau di Syiah masyhurnya dikatakan Abdul Muttalib, lamnya yang musyaddad. Nah, di masanya Abdul Muttalib itu susah dapat anak. Lalu beliau bernazar
seandainya saya dikaruniai seorang anak, bukan seorang anak, seandainya saya dikaruniai anak, maka jika ada 10 anak, satunya akan saya korbankan. Jadi jika saya memiliki 10 anak, satu darinya akan saya korbankan. Lalu ternyata Allah Ta'ala mengabulkan nazarnya. Jadi Abdul Muttalib dapat banyak anak, ada 10 anak. Mulailah hendak menjalankan nazar. Lalu siapa yang hendak dikorbankan? Kan mereka mengatakan ya udah gini aja, kita kalau di Indo itu istilahnya lempar dadu mungkin ya. Bukan lempar dadu sih, kayak misalnya kita tulis ada 10 kertas kecil-kecil, ditulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9, terus yang 10 ditulis korban misalnya. Nah, terus dikocok-kocok, apa itu istilahnya? Lempar dadu apa bukan kalau di, atau kocok-kocok angka apa walhasil. Nah, terus udah ayo pilih siapa yang dapat tulisan korban maka dia yang jadi korban. Oke. Dipilih, pas dibuka satu persatu ternyata Abdullah yang dapat korban. Akhirnya ya khair, sudah berarti Abdullah yang harus dikorbankan. Namun seorang bapak tidak kuasa untuk mengorbankan anaknya. Jadi seorang bapak tidak kuasa untuk mengorbankan anaknya. Akhirnya cari jalan gimana ini caranya sehingga tidak harus dikorbankan. Ada kabar katanya ada seorang wanita yang pintar, yang jago, bisa merubah nazar. Coba kalian ke sana. Akhirnya didatangilah si perempuan itu. Akhirnya si perempuan itu bilang, oh iya, ini istilahnya nazarnya ini sudah diterima dan harus dilaksanakan, tetapi untuk membadalnya, yakni untuk menggantikannya, maka kamu lakukan kocok-kocok lagi. Cuman kocok-kocoknya kamu tulis dari 1 sampai 10. Kalau seandainya dari 1 sampai 10 itu terdapat nama si Abdullah ini, maka kamu tambahin lagi 10 lagi. Sampai apa? Sampai 10-10-nya yang kamu pilih itu tidak ada nama Abdullah. Nah, oke, udah. Akhirnya dikocok pertama. Kocok, dipilih. Pas nomor 10-nya namanya Abdullah yang. Jadi nomor 1, onta, nomor 2, onta, nomor 3, onta, nomor 4, onta, sampai nomor 10. Namanya Abdullah yang keluar. Kocok lagi. Sudah 10 kan? Kocok lagi. Terus sampai 10 kali diulang. Nah, pada saat 10 kali diulang, keluarlah 10-10-nya itu onta. Akhirnya Abdullahnya itu tidak masuk dalam 10 itu. Nah, dari situ didapatkan bahwa untuk harga seorang manusia itu 100 onta. Makanya ada misalnya kalau orang nusuk mata, kalau di hukum fikih itu kan kalau orang nusuk mata, matanya luka 1, atau kalau matanya luka 2-2, hukumnya apa? Hukumnya satu manusia yang apa? Ini 100 onta. Nah, itu diambil dari kisah Abdullah. Artinya Nabi kita ini, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebelumnya itu kan Nabi Ibrahim itu juga melakukan pengorbanan terhadap anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Namun yang Rasul kita itu kan bukan dari pengorbanan itu, melainkan apa? Yakni melainkan
yakni tidak secara langsung, Rasul kita itu tidak secara langsung dari pengorbanan Ismail lalu ke beliau, melainkan melalui siapa? Melalui bapaknya Abdullah. Jadi seperti sebagaimana kejadian Ibrahim mengorbankan anaknya, maka Abdul Muthalib juga mengorbankan anaknya sehingga mendapatkan Rasulullah SAW. Artinya dari nasab Rasul ini terjadi dua kali pengorbanan, yakni pengorbanan di kakeknya, yakni di Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pengorbanan di kakek aslinya itu, yakni Abdul Muthalib alaihissalam. Ini hendak menjelaskan, ini hikmah yang bisa diambil, hendak menjelaskan bahwa Nabi itu istilahnya disucikan dua kali, atau istilahnya dikurbankan dua kali, atau dibersihkan dua kali, kurang lebih demikian. Yani pertama dari Ibrahim, dan yang kedua dari Abdul Muthalib alaihissalam. Itu sedikit sekilas tentang tabarruk terhadap hari Mab'as. Oke, kita mulai. Qala Amirul Mu'minin alaihissalam. Al-ilmu wirasatun karimatun wal qadahu hulalun mujaddadatun wal fikru mir'atun sofiyatun. Amirul Mu'minin Imam Adli Salam menyampaikan tiga sifat yang dengannya manusia menjadi mulia. Yang pertama ilmu, yang kedua adab, yang ketiga berpikir. Kita fokus ke dua sifat, ilmu dan adab. Di dalam hikmah terdapat pembagian hikmah nazari dan hikmah amali. Ini hikmah bagi menjadi dua, hikmah nazari dan hikmah amali. Apa itu hikmah nazari dan apa itu hikmah amali? Singkatnya, hikmah amali itu hal-hal yang berkaitan dengan takwini. Sedangkan hikmah amali adalah hal-hal yang berkaitan tentang tasyri'i. Maksudnya apa? Maksudnya hikmah nazari itu adalah tentang ada dan tiadanya sesuatu. Hikmah nazari itu merupakan dasar atau asas di mana seseorang mengetahui sesuatu. Jadi misalnya ditanya, api itu ada? Oh iya ada. Bulan itu ada? Oh iya ada. Lalu misalnya, apakah bulan itu bercahaya? Iya, bulan itu bercahaya. Apakah matahari bercahaya? Iya, matahari bercahaya. Nah, ilmu-ilmu ini disebut dengan hikmah nazar. Lalu dari hikmah nazari ini, yakni hikmah nazari itu apa? Hikmah nazari adalah hikmah atau burhan atau ilmu yang dimana pembahasannya mengenai takwini atau tentang keberadaan sesuatu, atau mengenai tentang kelaziman sesuatu, atau membahas tentang pensifatan sesuatu terhadap sesuatu. Nah, ini adanya di hikmah nazar. Lalu setelah orang melewati hikmah nazari, akan meniscayakan terhadap hikmah amalinya, yakni hikmah amali apa? Hikmah amali adalah ilmu yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau menjauhi sesuatu. Contoh, kalau di hikmah nazari kita mengetahui bahwa api itu panas, maka di hikmah amali akan mengharuskan kita menjauhi api. Yani jangan bermain api, jangan mendekati api. Kalau di hikmah nazari mengatakan Tuhan itu ada, Tuhan itu wajibul wujud, maka di hikmah amali mengatakan, hai Yusuf,
karena kamu sudah mengetahui Tuhan itu wajibul wujud, Tuhan itu ada dan dia wajibul wujud, maka kamu harus menyembahnya. Nah, ini rentetan daripada hikmah nazari dan hikmah amali. Kalau kita melihat sabda dan perkataan Amirul Mukminin hendak menyampaikan kepada kita tentang dua hal tersebut. yakni hendak menyampaikan tentang hikmah nazari dan hikmah amali. Di mana hikmah nazari adalah ilmu, sedangkan hikmah amalinya adalah adab. Adab, apa sih adab itu? Kalau ilmu kan paham antum ya. Ilmu apa? Ilmu yakni ilmu. Ilmu yakni pengetahuan. Adab itu apa? Adab itu bukan perilaku. Perilaku berbeda dengan adab. Setiap adab pasti perilaku. Namun, tidak semua perilaku adalah adab. Dia merupakan umum khusus mutlak. Kapan perilaku itu menjadi adab? Perilaku menjadi adab ketika perilaku itu sudah menyatu dengan manusia. Perilaku menjadi adab kapan? Ketika perilaku itu sudah menyatu dengan manusia, sehingga ketika orang melihat kita, dia akan mengatakan, oh adabnya itu begini. Adabnya itu misalnya menghormati orang lain. Adabnya itu misalnya tidak menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Adabnya misalnya menyembunyikan rahasia orang lain. Adabnya misalnya membantu sesama. Nah, ini adab. Jadi, kalau perilaku kan perbuatan sehari-hari, perbuatan yang dilakukan. Namun ketika itu sudah menjadi kebiasaan, itu menjadi sebuah adab. Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan al-ilmu mirasatun karimat. Ilmu adalah warisan yang begitu berharga. Ilmu adalah warisan yang begitu mulia. Jadi ilmu disifatkan terhadap warisan. Ilmu disifatkan terhadap warisan. Yani, seandainya seseorang misalnya ditanya, kamu seandainya mau mewariskan sesuatu ke anakmu, apa yang kamu wariskan? Maka semestinya orang akan mengatakan yang aku wariskan adalah ilmu terhadap anakku. Nah, kurang lebih demikian. yakni ketika dikatakan ilmu adalah warisan yang begitu berharga, warisan yang begitu mulia, maka semestinya ketika seseorang ditanya, kamu hendak mewariskan apa kepada anakmu? Orang akan mengatakan, aku akan mewariskan ilmu terhadap anakmu. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu dia bisa memiliki adab. yakni seseorang ketika dia berilmu maka dia akan memiliki adab yang baik. Sehingga ketika dia memiliki adab yang baik, Imam Ali Salam, Amirul Mukminin mengatakan wal adabu hulalun jaddadan. Hulal yakni perhiasan-perhiasan atau mutiara-mutiara. Mujaddadah yakni yang selalu terbaru, yang tak pernah usang, yang tak pernah tua, yang tak pernah memudar. Jadi dikatakan adab itu apa? Adab adalah perhiasan yang selalu baru, yang tak pernah memudar. Artinya ketika seseorang memiliki ilmu, maka dengan ilmu itu dia akan meraih adab-adab yang baik sehingga dengannya orang tersebut bisa harum namanya di hadapan masyarakat. Orang tersebut bisa mulia di hadapan masyarakat. Kenapa?
karena memiliki adab yang baik. Yani orang senantiasa melihatnya sebagai orang yang memiliki perilaku kebiasaan yang baik, yang sempurna, yang tidak meresahkan masyarakat, yang seandainya kita di dekatnya kita akan merasa nyaman. Namun ilmu bagaimana yang pertanyaan kita, ilmu bagaimana yang bisa mengantar orang pada adab yang baik? Tentu jawabannya adalah ilmu yang bisa mengantar orang kepada adab yang baik adalah ilmu yang dari Tuhan. Ilmu yang dari Tuhan lalu disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu disampaikan kepada Imam Ali alaihissalam. Yang dengannya nanti dari Imam Ali alaihissalam itu disampaikan kepada aimah hingga Imam Zaman Ajalullah Fajr Syarif, lalu para imam mengajarkan kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ali alaihissalam bersabda ngomong ke Kumail ibnu Ziyad yang antum biasanya malam Jumat baca doa Kumail itu. Imam Ali alaihissalam mengatakan, ya Kumail, wahai Kumail ibnu Ziyad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabahullahu azza wa jal wa huwa adabani. Wahai Kumail, sesungguhnya Allah mengadabkan, yakni apa mengadabkan? Yakni membuat Nabi beradab, yakni mengajarkan adab pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa adaban, dan Rasul juga memberi adab kepada, mengajarkan adab kepada, yakni membuat aku menjadi manusia yang beradab. Wa ana u'adibu dan aku yang mengajarkan adab pada orang-orang mukmin. Di dalam riwayat seringkali disampaikan di beberapa majelis telah saya sampaikan sebutnya bahwa kalau mendapati kata mukmin di dalam riwayat, maka maksudnya adalah terkhusus bagi orang-orang Syiah. Artinya apa? Artinya lihat, Allah mengadabkan Nabi, yakni Allah mengajarkan adab kepada Nabi, membuat Nabi beradab. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab kepada Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam dan membuat Imam Ali alaihissalam menjadi manusia yang beradab. Lalu Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam mengajarkan adab kepada Syiahnya, pada para mukmin, sehingga para mukminin menjadi manusia yang beradab. Oke? Nah, dikatakan setelahnya wa urisul adaba al, dan aku mewariskan adab ini kepada orang-orang yang mulia. Nah, kalau tadi itu Amirul Mukminin SAW mengatakan apa? Al ilmu firasatun narimat wal adabu hullalun mujaddadat. Nah, sekarang kalau tadi dikatakan apa? Ilmu adalah warisan yang mulia, karim. Adab itu apa? Adab adalah perhiasan yang tak pernah memudar, yang tak pernah menua, yang selalu baru. Lalu di sini, di hadis ini dikatakan, Amirul Mukminin SAW mengatakan, urisul adab al-mukarramin. Aku mewariskan adab ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang mulia. Pertanyaan, siapa orang-orang mulia ini? Orang-orang yang mulia ini adalah diterjemahkan dari hikmah yang keempat tadi. Yakni apa? Orang-orang mulia, orang-orang karim adalah orang-orang yang telah diwarisi ilmu. Kenapa? Kan kalau logikanya begini. Nah, kalau pernah belajar logika atau pernah belajar matematika, ada logika himpunan apa itu ya. Misalnya Ali pintar. Kemudian primernya Ali pintar.
klausa pertamanya itu Ali pintar, terus klausa keduanya mengatakan setiap orang yang pintar maka dia akan beradab. Maka kesimpulannya apa? Ali beradab, kan? Nah, sekarang kita susun juga dengannya. Dikatakan Amirul Mukminin alaihissalam mewariskan adab kepada orang-orang yang mulia, yang karim. Pertanyaan, yang karim ini siapa? Dikatakan orang ilmu adalah warisan yang karim. Artinya apa? Artinya orang yang berilmu adalah orang yang karim. Kesimpulan, maka Amirul Mukminin alaihissalam mewariskan adab kepada orang yang berilmu. Oke, paham sampai di sini? Paham, Ustaz. Oke, yang lain paham? Bang Ustaz, alhamdulillah. Paham, Ustaz. Lalu hadisnya dikatakan, ya Kumail, wahai Kumail, ma min ilmin illa wa ana aftah. Wahai Kumail, tidak ada satu pun ilmu kecuali aku telah membukanya. Yakni apa? Yakni tidak ada satu ilmu pun bagi Imam Ali alaihissalam yang gaib. Tidak ada satu ilmu pun bagi Imam Ali yang tidak tersingkap. Tidak ada satu pun ilmu bagi Imam Ali yang terhijabi. Tidak ada. Dikatakan, wa ma min ilmin illa ana afahuhu wa ma min sirrin wa ma min sirrin illa wal qaimu alaihi salam yakhtimu. Ini berkaitan tentang Imam Zaman Ajrullah Al-Musyid. Dikatakan tidak ada satupun rahasia kecuali qaim kami, yakni Imam Zaman Ajrullah Al-Syarif, telah menyembunyikannya. Artinya apa? Artinya bahwa rahasia-rahasia tentang hakikat, rahasia-rahasia tentang kegaiban, tentang hakikat penciptaan dan sebagainya itu tersembunyi dan tertutupi atau istilahnya disembunyikan hingga kezuhuran Imam Zaman Ajrullah Farajahul Syarif. Makanya di beberapa riwayat dikatakan nanti ketika Imam Zaman Ajrullah Farajahul Syarif itu zuhur, saat ini sampai sebelum zuhurnya Imam Zaman, jadi seluruh ilmu itu ada 27 pintu ilmu. Nah, sebelum zuhurnya Imam Zaman Ajrullah Farajahul Syarif itu baru satu pintu yang terbuka. Nanti ketika Imam Zaman Ajrullah Farajahul Syarif zuhur, 26 pintu yang lain itu baru. Nah, ini merupakan tafsiran terhadap riwayat tersebut. Dikatakan wa ma min sirrin illa wal qaimu alaihi salam yakhtimu, bahwa tidak ada satupun rahasia kecuali bahwa Imam Zaman Ajrullah Syarif telah menyebutkan. Ini satu hadis. Hadis yang lain berkaitan tentang ilmu sehingga kita bisa mendapatkan adab. Kan kita mau tahu nih, kita untuk bisa menjadi orang beradab kan harus berilmu. Lalu ilmu yang mana? Kita katakan tadi apa? Ilmu yang dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul lalu disampaikan oleh Nabi. Hadis yang lain dikatakan dari hadis dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Qala Abu Ja'far alaihissalam qol allama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyan sallallahu alaihi alfa harfin. Kullu harfin yafqahu alfa. Imam Shadiq alaihissalam mengatakan bahwa Rasulullah itu mengajarkan kepada Imam Ali alaihissalam apa? 1000 huruf. 1000 huruf maksudnya apa? 1000 huruf yakni 1000 ilmu. Dan setiap ilmu itu dan setiap huruf itu juga memiliki 1000 ilmu. Membuka 1000. Yani misalnya kita di depan kita ini ada 1000 ilmu. Ada 1000 pintu. Setiap kita membuka satu pintu itu akan terbuka lagi 1000 pintu yang lain. Kan gitu kurang lebih gambarannya. Tetapi maksudnya bukan berarti kalau kita mau hitung-hitungan matematik berarti
lagi 1000 kali 1000 berapa adanya? 1.000.000 pintu dong. Tidak. Ini penggambaran tentang majas. Ya, ini perkataan majas. Yani hendak menyampaikan kepada kita bahwa bukan maksudnya ilmu itu ada 1000 pintu, lalu di dalam satu pintu itu ada 1000 pintu lagi, bukan. Melainkan hendak menyampaikan bahwa ilmu itu begitu luasnya dan tak terhingga, dan Imam Ali alaihissalam itu mengetahui semua. Ana Madinah ini wa aliyun, Rasulullah SAW mengatakan aku adalah kotanya ilmu. Madinatul Ilmi ini kotanya ilmu. Maksudnya apa? Jadi lautannya ilmu. Jadi kemana saja kita nyemplung maka di situ adalah ilmu. Namun dikatakan wa aliyun, untuk masuk ke dalam kota itu, yakni untuk bisa nyemplung kan, kalau kita mau ke pantai itu untuk bisa nyemplung kan beli karcis dulu. Nah, karcis untuk beli karcisnya itu lewat Imam Ali alaihissalam. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Semoga kajian ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga bermanfaat terhadap kehidupan kita, khususnya menggunakan ilmu kita dengan baik sehingga kita menjadi orang-orang yang beradab, di mana adab itu akan menjadikan kita orang yang mulia dan berharga serta tidak jatuh dari masyarakat. Amin. Para imam tidak menganjurkan kepada kita kamu berburu-buru di hadapan masyarakat. Para imam itu menganjurkan dan mengajarkan kita sehingga kita mulia di hadapan masyarakat, sehingga kita memiliki martabat dan memiliki kehormatan di masyarakat. Makanya sebelumnya pernah disampaikan bahwa setan itu targetnya cuma satu, tujuannya cuma satu, yaitu menghilangkan rasa malu dari kita. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki rasa malu, maka harga diri kita akan hilang di hadapan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam Jumat sekaligus mendekati maghrib, di mana dikatakan di hari Kamis. Jadi Kamis ketika menjelang maghrib, pintu-pintu terbuka, pintu-pintu samawi terbuka, pintu-pintu ukhrawi terbuka. Dianjurkan membaca sholawat sebanyak-banyaknya dan juga berdoa sebanyak-banyaknya. Namun kita juga tak boleh lupa dengan para asatid kita, para orang tua kita, kakek kita, ibu, bapak, adik, saudara, keluarga, ulama, dan sebagainya. Mendoakan mereka, para ulama kita, khususnya Rahbar Muazzam, Imam Khomeini, Ayatullah Bahjar, Ayatullah Qazita Batabai, Ayatullah Misbah Yasni, Ayatullah Yahya Ansuri Shirozi, Ayatullah Allamah Tabatabai, Ayatullah Al-Mishar, dan asatid-asatid kita, marhum Serhasan Abu Ammar, marhum Habib Husin Al-Habsyi, marhum Ustaz Jalaluddin Rahmat. Semoga Allah merahmati mereka semua dan menjaga ulama-ulama yang masih hidup, Ayatullah Jawli Umuli, Allamah Sa'udir, Rahman Muazzam, Hafizahullah, dan mempercepat kezuhuran Imam Zaman, insyaallah. Al-Fatihah mas. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, Ustaz? Ustaz. Betul. Hari ini karena saya lagi tidak kelas, yang mau bertanya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau saya tanyakan begini, Ustaz. Perbuatan apa hingga yang membuat kita tidak mengenal imam zaman, dan kemudian sebaliknya amalan atau perbuatan apa saja sehingga kita di saat imam zaman zuhur kita mengenal beliau, Ustaz. Syukur. Oke, Afwan. Ana jawab dulu ya. Pertanyaan ini sudah sering disampaikan.
sering disampaikan, mungkin juga antum sudah sering mendengar jawabannya, tapi kita coba meraba-raba lagi. Ala kulli hal, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini kita saling mengingatkan dalam kebenaran, khususnya tentang Imam Zaman radhiyallahu anhu. Logikanya begini. Misalnya antum orang-orang ekonomi ya, yang kuliah ekonomi sampai S3 ekonomi. Lalu antum misalnya melihat seseorang, dia lagi ngomong, dan pembahasannya pembahasan ekonomi, misalnya lagi bahas apa, merger ekonomi, lagi bahas misalnya perkiraan estimasi ekonomi dan sebagainya itu. Tentu antum akan mengenali bahwa ini orang pasti pernah sekolah ekonomi, kan begitu. Begitu juga yang misalnya pernah kuliah matematika. Ketika melihat orang lagi bahas matematik, integral, fungsi, turunan dan sebagainya, dan dia jelasin hal itu, dia langsung paham, oh ini pasti pernah kuliah matematik. Begitu juga yang teknik, begitu juga yang tukang buat kue misalnya, yang jago tata boga. Misalnya ada ibu-ibu lagi ngumpul ya, 4-5 orang ngumpul, terus ada satu yang bahas buat kue, ini loh ramuannya sekian gram, kalau dicampur ini rasanya jadi begini, dicampur ini rasanya begini. Pasti terus bilang, wah ini orang pasti paham banget tentang pendidikan. Imam Zaman juga demikian, Imam Zaman atau Syarif juga demikian. Yani kalau kita, artinya apa? Ada satu kaidah. Sebelum sampai pada kesimpulan itu ada satu kaidah dulu yang disampaikan. Kaidahnya bahwa semakin kita mendekati komunitas sesuatu, yakni semakin kita tenggelam dalam satu komunitas, maka kita akan mengenali siapa-siapa saja orang dalam komunitas tersebut. Kan? Kalau kita komunitasnya di ekonomi, kita akan mengetahui siapa-siapa saja orang di ekonomi. Kalau kita komunitasnya di teknik, kita akan mengetahui. Kalau kita komunitasnya di tata boga, juga kita akan mengetahui. Misalnya ketemu seseorang di jalan, oh ini orang misalnya paham tata boga, atau oh ini orang tidak paham tata boga dan sebagainya. Imam Zaman juga demikian. Orang yang semakin tenggelam dalam dunia Imam Zaman atau Syarif, maka akan mengenali siapa Imam Zaman. Tetapi ketika kita jauh dari Imam Zaman, hatta misalnya Imam Zaman mengatakan ana ini Imam Zaman, kita tidak tahu dan mungkin tidak percaya. Nah, lalu bagaimana sehingga kita bisa masuk dan tenggelam dalam dunia itu? Maka berperilakulah sebagaimana yang diminta oleh Imam Zaman adalah sebagaimana di doa Ahad yang tidak diwajibkan ya. Doa Ahad itu tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari, setiap subuh sangat dianjurkan untuk dibaca doa Ahad. Dikatakan apa? Dikatakan wal musari'ina ilai. Yani kita bergegas, bercepat-cepat untuk menuju ke Imam Zaman. Dan dikatakan apa? Juga kita bergegas untuk kazo'i, yani bergegas untuk melaksanakan kebutuhan dan perintah-perintahnya. Nah, ketika kita sudah demikian, yakni bergegas menuju Imam Zaman dan bergegas melaksanakan perintah-perintahnya, maka tentu kita akan masuk ke dalam ruang lingkup Imam Zaman. Misalnya, menjauhi yang haram, melaksanakan yang wajib. Itu. Jadi, melaksanakan hal-hal yang wajib, tidak meninggalkan yang wajib, dan menjauhi yang haram. Atau tidak melaksanakan yang haram, tidak meninggalkan yang wajib dan tidak meninggalkan yang haram, atau melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang haram. Itu dulu. Jadi kalau tahu wajib laksanakan. Misalnya apa? Sholat di bawah.
puasa, apalagi yang wajib-wajib, menghormati orang tua, apalagi yang wajib, misalnya zakat, khumus, itu hal-hal yang wajib yang tidak boleh ditinggal. Nah, terus yang haram misalnya apa? Yang haram misalnya minum khamar, nauzubillah. Terus apa lagi misalnya berbohong, apalagi misalnya menggibah atau membuka aib saudara. Jadi yang haram-haram nanti yang wajib-wajib dilaksanakan. Nanti terus pelan-pelan baru kita masuk ke yang mustahab-mustahab, lalu meninggalkan yang makruh. Nanti terus ke atasnya lagi apa? Ke atasnya lagi masuk ke yang syubhat-syubhat. Jadi yang syubhat-syubhat pun diusahakan untuk ditinggal. Nah, ini metode untuk dekat kepada Imam Zaman Rasulullah SAW. Namun ada satu riwayat, kalau tidak salah sebelumnya pernah saya sampaikan, tidak salah minggu kemarin apa ya, Imam Zaman Rasulullah SAW mengatakan aksiru doa. Jadi wahai orang-orang mukmin, perbanyaklah doa untuk kezuhuran. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam kezuhuran itu terdapat kebaikan bagi kalian. Jadi kita diminta untuk memperbanyak doa kezuhuran Imam Zaman Allah. Doa kunut, ya, doa kunut, salah satu doa kunut yang sangat dianjurkan itu di setiap doa kunut, mau sholat subuh, mau zuhur, asar, maghrib, isya, itu doa untuk kezuhuran Imam Zaman Syarif. Bisa pakai yang Allahumma kulli walikul hujjatul hasan juga bisa, atau bisa la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, itu juga bisa. Saya kira demikian. Ada lagi? Jelas sampai di sini kan? Betul. Habis Rahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, atau bahkan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, adakah kesamaan makna antara adab dengan akhlak? Yang pertama. Yang kedua, para imam untuk sampainya ilmu kepada para imam itu apakah secara huduri atau usuli? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa tadi dikatakan bahwa untuk mendapatkan ilmu itu melalui pintunya yaitu Imam Ali. Apakah yang itu maknanya bahwa tidak ada ilmu yang tidak melalui Imam Ali atau bagaimana? Nah, demikian pertanyaan Anda. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apakah ada persamaan makna antara adab dan akhlak? Adab dan akhlak secara huruf adalah satu makna, yakni ketika orang huruf mengatakan adab, ini maksudnya akhlak, dan begitupun ketika mengatakan akhlak, maksudnya adab. Misalnya orang mengatakan, wah ini orang tidak berakhlak nih, ya apa? Maksudnya ya tidak beradab. Wah ini orang tidak beradab nih, ya ini apa? Ya ini tidak berakhlak. Nah ini secara, namun secara ilmiah, ini secara ilmu pengetahuan, adab berbeda dengan akhlak. Yakni akhlak itu ranahnya adalah ranah pengetahuan, yakni ranah dalam akal, sedangkan adab itu adalah ranahnya ranah forej atau ranah di luar akal. Yakni dengan kata lain, akhlak itu adalah wacana pengetahuan, sedangkan adab adalah wacana perbuatan, yakni tingkah laku, pola tingkah laku itu adalah adab. Namun untuk meniliknya itu disebut ilmu.
Pertanyaannya, apakah ilmu para imam itu ilmu huzuri atau ilmu usuli? Sebelumnya saya jelasin dulu apa ilmu usuli dan apa ilmu huzuri sehingga yang lain bisa paham apa maksudnya ilmu huzuri atau apa ilmu huzuri. Ilmu huzuri adalah ilmu yang didapatkan oleh seseorang tanpa perantara apapun. Dengan kata lain, ilmu huzuri dalam bahasa Arabnya dikatakan al-ilmu, yakni al-ilmu huzuru wa huzuru syai' indal ilm. Yani apa? Ilmu huduri itu adalah kehadiran yang diketahui. Jadi sesuatu yang diketahui itu yang hadir kepada kita. Jadi al-ilmu huduriyu huwa huzuru syai' dal-am atau dal-alim. Nah, ilmu huduri apa? Ilmu huduri adalah kehadiran yang dipahami. Yani kehadiran si sesuatu itu kepada kita. Nah, ini artinya apa? Berarti tidak pakai perantara. Yakni yang mau diketahui itu hadir kepada kita. Jadi tidak ada perantara antara kita dan yang mau diketahui. Contohnya apa ilmu huduri? Contoh ilmu huduri adalah pengetahuan kita terhadap diri kita. Ini antum tahu kan kalau antum ada nih. Yusuf, apakah kamu tahu kalau kamu ada? Iya tahu. Nah, kamu nyebut kamu itu sebagai siapa? Sebagai aku atau saya kan kita bilang aku. Nah, ilmu kamu terhadap aku itu kamu punya enggak ilmunya? Iya punya. Nah, itu ilmunya ilmu apa? Itu namanya ilmu huduri. Jadi apa? Yakni si aku hadir bagi kita tanpa perantara. Lalu ada yang namanya ilmu usul. Ilmu usul itu apa? Ilmu usul adalah ilmu yang didapatkan dengan perantara. Dengan kata lain, di dalam ilmu husuli itu objek yang diketahui itu tidak hadir bagi kita. Melainkan apa yang hadir? Yang hadir adalah konsepnya atau gambarnya atau surahnya. Seperti misalnya ilmu kita terhadap teh manis yang di depan kita. Ada teh manis di depan antum tuh kan ya? Antum tahu kan teh manis di depan antum? Pertanyaannya, apakah teh manisnya yang hadir di kepala kita kan? Enggak. Lalu apa yang hadir? Konsepnya atau gambarnya. Nah, ini adalah ilmu usul. Jadi sudah paham kan ya? Ilmu huduri dan ilmu usul itu. Sekarang, ilmu para imam itu ilmu huduri atau ilmu usul. Kita katakan dua-duanya. Yakni juga ilmu huduri, juga ilmu usul. Sebagian ilmu huduri, sebagian ilmu usuli. Sebagian ilmu usuli adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Alaihissalam dan juga Imam Alaihissalam kepada para imam yang lain. Ini salah satu ilmu usuli. Kalau yang ilmu huduri gimana? Ilmu huduri itu sebagaimana yang Imam Alaihissalam menyampaikan ketika ada orang Yahudi, kalau tidak salah itu orang Yahudi nanya, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu apakah Tuhanmu bisa dilihat? Mari mengatakan, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak melihat, namun aku melihatnya dengan batin. Nah, ini ilmunya ilmu. Begitu juga perkataan yang Muhammad yang lain yang mengatakan seandainya hijab Tuhan itu terbuka satu lagi, ini satu langkah lagi terbuka, maka tidak akan menambah derajat keyakinanku kepadanya. Nah, ini ilmunya ilmu huduri, bukan ilmu usuli. Yakni apa? Yakni Imam Ali alaihissalam sudah fana di dalam ubudiyat Allah. Nah, ini ilmunya ilmu. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Sampai sini paham untuk jawaban yang kedua? Insya Allah paham dan. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah para imam itu para nabi atau para imam tadi? Pertanyaan ketiga terkait dengan pintu ilmu tadi. Pintu ilmu. Nah, apakah maksudnya? Ya. Apakah maksudnya seluruh ilmu itu harus melewati Imam alaihissalam? Kita mengatakan ya.
kita mengatakan iya, dan bukan hanya Imam alaihissalam, yakni seluruh para imam. Sebagaimana hadis dari Imam Shadiq alaihissalam dikatakan gharriba wa syarriba wa gharriba. Pergilah kalian ke barat dan pergilah kalian ke timur, lan tajida lan tajida ilman illa min indina ahlal bait. Kalian tidak akan mendapati ilmu kecuali itu dari sisi kami. Jadi antum mau pergi kemana saja, kalau itu ilmu, itu pasti keluarnya dari Ahlul Bait alaihissalam. Lalu mungkin orang akan bertanya, lu terus gimana dengan ilmu sihir? Kan tidak boleh itu. Hatta ilmu sihir juga dari Ahlul Bait alaihissalam. Nah, di Quran sendiri kan itu mengkisahkan ketika di zaman kaum ya Allah, kaum Lut apa kaum Nuh, kaum Nabi apa gitu, kaum Nabi apa, ilmu sihir lagi banyak. Lalu Allah Ta'ala mengirim dua malaikat, Marut sama siapa satu lagi itu, untuk mengajarkan ilmu sihir kepada orang-orang mukmin. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa menangkal ilmu-ilmu sihir yang jahat itu. Lalu, namun di Quran dikatakan lalu mereka menyalahgunakan ilmu sihir. Jadi hatta ilmu sihir itu datangnya ya dari para imam itu, yakni dari Nabi. Kalau di kita dari imam, yakni dari imam itu. Hatta ilmu sihir datangnya dari imam. Mungkin Anda juga pernah nyampaikan ke antum bahwa sekitar sebulan yang lalu, apa kalau tidak salah, atau 2 bulan yang lalu, orangnya sudah meninggal, mungkin 2 bulan yang lalu. Dan jujur saja bahwa kelas Nahjul Balaghah ini Ana mulai, yakni Ana kemarin minta ke Yayasan Mulo Satro untuk memulai Nahjul Balaghah gara-gara kisah tersebut, di mana Ustadz kita di kelas nyampein sebuah kisah yang meninggal itu temannya, teman akrabnya beliau. Dia mutadayyin, orang mutadayyin, yakni Syiah, Syiah ketok. Tapi jago ilmu-ilmu kebatinan. Nah, kalau kita di sini istilahnya nyebutnya ilmu garibah. Jago ilmu-ilmu kebatinan. Terus dia bilang, dan beliau ini yang jago ilmu kebatinan ini ngajar Nahjul Balaghah. Terus dia ngomong begini ke Ustadz kita orang di kelas. Dia bilang, Ana ini sudah bertahun-tahun ngajar Nahjul Balaghah. Dan setiap Ana baca Nahjul Balaghah, Ana dapati lagi satu pintu lagi. Setiap Ana baca lagi, Ana dapati lagi satu pintu lagi. Setiap Ana baca lagi, Ana dapati lagi satu pintu. Jadi, hatta ilmu kebatinan itu juga datangnya dari para aimah. Nah, hanya kenapa misalnya Yusuf, kenapa kamu tidak jago ilmu kebatinan? Ya karena kita tidak bisa mengambil manfaat dari Nahjul Balaghah. Sebagaimana jadi Nahjul Balaghah ini seperti gudang. Nahjul Balaghah ini seperti gudang yang apa saja ada di dalam. Tergantung siapa yang datang ke gudang. Contoh misalnya gini nih, ada satu gudang. Di dalamnya itu ada jual apa aja, toko serba kan, kalau kita di Indo itu nyebutnya toko serba ada. Terserah siapa saja yang datang, tapi siapa saja yang datang dia kan nggak ngambil semua. Ada yang datang beli apa, misalnya beli piring. Ada yang datang beli apa, beli lem Alteco. Ada yang datang beli apa, beli bor. Kan gitu. Ada yang datang beli apa, beli buku. Ada yang datang beli apa, beli siomay. Ada yang datang beli bakso, apa saja ada. Nahjul Balaghah itu kayak, kalau orang matematika yang masuk ke Nahjul Balaghah, dia akan melihat indahnya dunia matematik di Nahjul Balaghah. Kalau orang filsafat masuk ke Nahjul Balaghah, dia akan tenggelam dan jatuh tersungkur melihat keindahan filsafat Nahjul Balaghah. Orang irfan masuk ke Nahjul Balaghah, dia juga akan memproklamirkan diri bahwa Nahjul Balaghah ini adalah kitab irfan. Begitu juga orang ekonomi, kalau paham Nahjul Balaghah dia mengatakan, oh enggak, Nahjul Balaghah ini kitab ekonomi. Orang yang jago
kebatinan, ilmu-ilmu gaib itu juga mengatakan, oh enggak, Nahjul Balagha ini kitab kebatinan. Jadi Nahjul Balagha ini siapa saja yang masuk ke dalam, orang akan mengatakan ini kitab tentang ini. Hatta eh, apa, eh, siapa, Ibnu Abil Hadid kalau tidak salah namanya, Ibnu Abil Hadid, dia orang Sunni Mu'tazilah. Orang Sunni Mu'tazilah, salah satu pensyarah Nahjul Balagha. Syarahnya Ibnu Hadid, salah namanya Ibnu Hadid. Pensyarah Nahjul Balagha, dia mengatakan apa? Dia mengatakan seluruh para penyair, seluruh para penyair itu tunduk dan sujud di hadapan Amirul Mukminin alaihissalam. Karena apa? Karena kefasihan dan kebaligan Nahjul Balagha. Jadi orang-orang penyair itu menyatakan bahwa Nahjul Balagha ini kitab syair. Siapa saja yang masuk ke Nahjul Balagha akan mengatakan ini kitab kami. Nah, kalau kita misalnya suka filsafat, kita mengatakan Nahjul Balagha itu kitab filsafat. Kita suka irfan, bilang Nahjul Balagha itu kitab irfan. Jadi apa saja ada di situ. Mau ilmu sihir, mau ilmu kebatinan, mau ilmu apa, itu lewatnya dari Imam Ali alaihissalam dan para imam yang lain. Demikian Pak Bajar. Mohon undur diri dulu. Masykurin semuanya. Semoga semuanya Allah Ta'ala. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas hari Mab'as. Semoga di hari ini antum semua mendapat keberkahan dan dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Dan hadiah majelis ini kita hadiahkan untuk Imam Zaman